Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, Jemaat GPK Kelapa Gading, selamat datang dan selamat beribadah pada hari ini, Minggu 20 Februari 2022. Kami berharap tentunya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan terpelihara sempurna dalam kasih setia Tuhan. Pada hari ini, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan kita bersiap menerima perjamuan ini di rumah masing-masing. Bapak Ibu dapat menyiapkan perjamuan kudus di rumahnya. Dan sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat terkait dengan kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Pada hari Kamis ini adalah minggu keempat, dan kita akan mengadakan persekutuan Faith, Family Activity in the House of Grace, secara virtual lewat aplikasi Zoom, yang linknya akan diberikan di grup GPK Kelapa Gading pada hari Kamis mendatang. Dan pada hari Sabtu, ada persekutuan remaja pada pukul 17.30, persekutuan pemuda pukul 19, dan hari Minggu, jam 9 pagi kita ajak anak-anak kita dan cucu-cucu kita untuk ikut sekolah minggu secara online, dan pukul 10.30 kita kembali berjumpa dalam ibadah virtual lewat aplikasi YouTube GPK Kelapa Gading. Kami juga mengucapkan selamat untuk kelima saudara-saudari kita yang telah menerima baptisan kudus pada pagi hari ini tadi di GPK Pasar Baru. Tentunya kita berdoa semuanya diberikan iman yang kuat dan pengharapan dalam Tuhan menempuh perjalanan hidup barunya bersama dengan Kristus. Mewakili hamba Tuhan dan juga seluruh diaken, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan, baik persembahan perpuluhan maupun ucapan syukur. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada. Baik, kita akan bersiap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama di tempatnya masing-masing dan kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Di tengah segala situasi yang ada pada hari-hari ini, mungkin ada pergumulan, tantangan, dan sakit penyakit yang kita alami. Kita mengimani bahwa Tuhan berjanji tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan rahmat-Nya untuk setiap kita boleh menjalani hari-hari kita di dalam Tuhan. Kekuatan serta penghiburan. Kita awali ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. serta penghiburan
hiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Musik puji Tuhan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Suka dan derita, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kekuatan, penghiburan, rahmat Tuhan yang Tuhan berikan setiap hari bagi setiap kami. Kami anak-anak-Mu tidak dapat berjalan sendirian tanpa penyertaan Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk semua karya Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga kami mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang melihat dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan hari ini kalau kami boleh bersekutu, dilayakkan menerima perjamuan kudus, mengingatkan akan karya Tuhan di atas kayu salib, kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami, menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh keselamatan, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kami tidak berjalan sendirian, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau melihat keberadaan seluruh jemaat-Mu dan semua yang beribadah saat ini. Engkau yang memberkati mereka, menguatkan iman mereka, meneguhkan, memberikan pengharapan, menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu ada jalan keluar dan pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Meresponi setiap janji dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita buat selain kita bersyukur kepadanya, menjalani kehidupan kita seturut dengan panggilan dan kehendak Tuhan. Yang terbaik pasti Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersyukurlah. Akan pujian ini tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita.
baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk Bahwasanya untuk selamanya. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Amin. Puji nama Tuhan. Bersyukurlah kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mazmur 18 ayat 31 berkata, adapun Allah jalan yang sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bulan Februari ini tema bulanan kita adalah God's Promises. Janji-janji Tuhan. Melanjutkan tema New Journey. Kita diizinkan Tuhan masuk dalam tahun yang baru, menjalani perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Disertai dengan janji-janji Tuhan untuk setiap kita. Dan kiranya tema ini menjadi bekal buat kita semua. Meneguhkan iman kita untuk senantiasa berjalan, berharap kepada Tuhan. Sekalipun masa-masa ini bukanlah masa yang mudah. Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapi semua janjinya dalam kehidupan kita. Dan hanya Dia sumber pengharapan kita, satu-satunya tempat kita berharap hanya kepadanya. Janjimu seperti fajar. Karena kan pujian ini kita terima berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus pada hari ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terhambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kan pujian ini sekali lagi menjadi doa kita di hadapan Tuhan.
ketika aku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Kami tak mampu Tuhan jalan sendirian. Ku tak mampu, Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalamkah janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami kembali kepadamu ya Tuhan, boleh menikmati isi hati Tuhan. Apa yang Kau firmankan ribuan tahun yang lalu pada segelintir umat Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan itu tetap hidup di tengah-tengah jutaan manusia yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, biarlah pada kesempatan ini sekali lagi Tuhan bicara kepada kami tentang janji-Mu yang selalu pasti seperti fajar pada pagi hari, yang memberikan kami pengharapan, iman, dan juga kekuatan, kemenangan karena hidup atas janji-janji itu. Tuhan terus menyampaikan kebenaran ini, melengkapi perjalanan iman kami sepanjang tahun yang baru ini. Berkati hamba-Mu, berkati semua jemaat yang duduk mendengar. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu menumbuhkannya, meneguhkan kami melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita membaca beberapa ayat di dalam Alkitab sehubungan dengan tema kita hari ini. Yang pertama dari Mazmur 33 ayat 9 dan nanti di Nehemia 1 ayat 5, Roma 8 ayat 17 dan nanti Pengkhotbah yang terakhir. Kita baca dulu Mazmur 33 ayat 9 demikian. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah,
maka semuanya ada. Lalu Nehemia 1 ayat 5. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Terakhir, Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melihat seri ketiga dari tema bulanan kita, God's Promise, ya, yaitu janji Allah. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah lihat seri pertama. Seri pertama berkaitan dengan apa makna daripada janji Allah dan perjanjian Allah. Nah, saudara-saudara, kita sudah melihat bahwa perjanjian dan janji Allah itu 2 hal yang berbeda, 2 hal yang tidak sama, ya. Jadi perjanjian adalah dasar lahirnya janji-janji Allah. Tidak akan pernah ada janji Allah kalau tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Nah, ini yang menarik saudara-saudara, ya. Jadi janji atau perjanjian adalah dasar daripada janji-janji Allah. Lalu seminggu yang lalu kita sudah lihat seri yang kedua, ya, yaitu janji Allah dan panggilan Allah. Nah, saudara-saudara, janji Allah dan panggilan Allah ini adalah satu paket, 2 hal yang tidak terpisahkan, ya. Kalau Tuhan memberi janji, maka Tuhan pasti akan memanggil. Kalau Tuhan memberi panggilan atau Tuhan memanggil seseorang, maka Tuhan juga akan pasti memberi janji kepada orang itu. Nah, seringkali kita cuma egois. Kita hanya mau janji-janji Allah saja. Tetapi dipanggil Tuhan, kita sering bilang tunggu dulu Tuhan. Atau coba yang lain dulu deh Tuhan, jangan saya gitu ya. Jadi mari kita melihat, makin kesini kita makin memahami janji Tuhan dan panggilan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita melihat seri yang ketiga, yaitu janji Allah dan penggenapannya atau pemenuhannya. Nah, karena itu pertanyaannya begini, seperti apakah janji Allah itu dalam kaitan penggenapannya atau pemenuhannya? Yang kedua, apa kata firman Tuhan tentang penggenapan janji Allah atau tentang pemenuhan janji-janji Tuhan itu? Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab, apa kata Tuhan atau firman Tuhan tentang janji dan penggenapannya. Kita lihat ada 3 kebenaran yang hari ini saya akan sampaikan bagi kita. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama adalah janji Allah dan penggenapannya merupakan satu kesatuan, saudara-saudara, ya. Janji Allah dan penggenapannya adalah satu kesatuan. Mazmur 33 ayat 9 tadi berkata begini, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Saudara, dari ayat ini kita mengetahui bahwa janji Allah dan penggenapannya itu adalah satu kesatuan. Ya. Ini bukan 2 hal yang terpisah, sekali lagi. Ya, misalnya Tuhan berjanji pada kita, ya. Lalu soal penggenapannya nanti tergantung sikon gitu. Enggak. Ya, Tuhan berjanji, maka Tuhan juga akan menggenapinya. Itu 2 hal yang enggak mungkin terpisah dan berbeda, saudara-saudara, ya. Jadi tidak ada urusan belakang lah, nanti penggenapan itu soal belakang gitu, enggak ada, gitu ya. Jadi Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapinya. Nah, kalau ada orang berjanji sama kita gitu ya, lalu dia ngomong seperti itu, misalnya oke, saya janji ya, tapi soal nanti jadi apa adanya nanti gitu ya, atau tergantung sikon gitu ya, maka kita susah percaya orang itu, betul tidak? Nah, Tuhan tidak mungkin seperti itu. Ya, ini berbeda dengan Tuhan.
Allah berjanji dan Allah akan menggenapinya. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tadi Mazmur 33 ayat 9 berkata, dia berfirman maka semuanya jadi. Ya, dia memberi perintah maka semuanya ada. Maka dia berjanji maka semuanya digenapi. Maka itu semua bisa kita pahami dari Alkitab, ya, dari firman Tuhan. Jadi dari kalimat-kalimat yang diucapkan tadi, apa yang diucapkan Tuhan itu terjadi, apa yang ia katakan itu terlaksana, apa yang ia janjikan itu tergenapi. Tidak ada satu kesan pun di mana janji Allah dan penggenapannya itu terpisah. Gitu, enggak ada, ya, dari ayat ini, ya. Justru kesan yang kita temukan adalah bahwa janji Allah dan penggenapannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekali lagi, firman Allah adalah juga tindakan Allah sekaligus, saudara. Tidak ada jarak antara kata-kata dan tindakan Tuhan. Tidak ada, ya. Semua janji Tuhan merupakan satu kesatuan, ya. Semua yang dia janjikan, ya, itu sama dengan pelaksanaannya, dengan penggenapannya. Nah, masalah yang sering terjadi adalah begini. Kita sering meragukan janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, betul bukan? Ya, kita berpikir bahwa penggenapan janji Tuhan itu enggak pastilah, ya, atau sulitlah bagi kita. Nah, saudara, ketika kita meragukan penggenapan janji Allah itu, secara tidak langsung kita juga meragukan Tuhan, saudara-saudara. Ini mengerikan. Banyak orang Kristen gak sadar dengan dosa ini. Ketika kita meragukan janji Allah dalam Alkitab, maka secara tidak langsung aku juga meragukan Allah yang berjanji. Nah, inilah yang menjadi kelemahan kita, saudara, ya. Nah, apa yang menjadi perenungan kita di bagian ini? Saudara, kalau kita tahu bahwa janji Allah dan penggenapannya itu merupakan satu paket dan tak terpisahkan, maka mestinya kita bersyukur dong, ya. Kita mestinya bersyukur. Kenapa? Ini suatu penghiburan. Apa yang Tuhan janjikan akan tergenapi. Mau hari ini, besok, mau nanti, kita nggak tahu, nggak usah pertanyakan, pasti akan digenapi. Yang kedua, kita nggak akan ragukan lagi yang namanya janji Tuhan. Kita percaya 100% setiap janji Tuhan di dalam Alkitab itu akan digenapi. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang tergantung sikon, bukan. Ya, kalau dia adalah Tuhan yang tergantung sikon, maka dia bukan Tuhan. Tapi ini bukan begitu, saudara, ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Ya, yang kedua. Janji Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang janji Allah dan penggenapannya. Yang kedua adalah dasar utama janji Allah dan penggenapannya adalah kehendak Allah yang tidak pernah berubah. Sekali lagi, dasar utama janji Allah dan penggenapannya adalah kehendak Allah yang tidak pernah berubah. Wow, saudara, waktu saya renungkan bagian ini sangat menguatkan, saudara, ya. Nehemia 1 ayat 5 menyebutkan begini. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan yang dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Ya, ini menarik sekali kalimat daripada Nehemia. Dia menyatakan bahwa Allah kita, Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Saudara, dari ayat ini mau menekankan bahwa betapa Tuhan berpegang pada perjanjiannya dan kasih setianya kepada setiap umatnya. Tuhan tidak pernah lalai, dia tidak pernah lupa satupun dari janjinya kepada umatnya. Karena dasar dari semua kepastian penggenapan janji itu adalah kehendak Allah sendiri yang tidak pernah berubah. Saudara, ia berkehendak menjanjikannya, maka dia juga berkehendak menggenapinya, mewujudkannya, memenuhinya. Ini menarik, saudara. Bagi Allah, kedua hal ini sama. Tidak ada perbedaan antara menjanjikan dengan menggenapi. Tidak ada perbedaan. Dua-duanya dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melupakannya. Nah, ini dasar utama daripada janji Allah dan pemenuhannya. Yaitu kehendak Allah sendiri yang tidak berubah. Ya, Allah tidak mungkin berkehendak
ya, lalu kehendaknya kemudian berubah-ubah dan berbeda. Wah, misalnya begini, hari ini dia berjanji sama kita, lalu besok dia bilang, saya cabut ya janji saya kemarin, saya cabut ya apa yang saya ucapkan kemarin gitu. Wah, itu bukan Tuhan kalau ada yang seperti itu. Sebab apa? Kalau Tuhan ucapkan A hari ini, maka dalam kehendak yang sama tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Jadi kehendak Allah adalah dasar ya janji Allah dan dasar penggenapannya. Dan kehendak Allah itu saudara ya tidak pernah berubah. Salah satu sifat dari kehendak Tuhan tidak akan pernah berubah-ubah. Semua yang dia ucapkan, semua yang dia janjikan pasti digenapi, pasti terlaksana. Karena itu setiap orang percaya atau semua manusia tidak berhak mempertanyakan soal kepastian dari janji Tuhan. Saya nggak berhak menanyakan pasti atau enggak. Saya nggak berhak mempertanyakan, meragukan apalagi pasti atau tidak janji Tuhan itu. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang berjanji, dia berjanji di atas kehendaknya sendiri dan kehendak Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Ini yang menjadi penghiburan. Jadi satu-satunya tugas kita apa? Berpegang teguh pada perjanjian Tuhan itu. Percaya, beriman pada perjanjian itu. Nah, ada yang lebih menarik lagi saudara. Bahwa penggenapan janji Allah itu tidak hanya untuk orang percaya pada masa perjanjian lama, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub dan 12 suku dan seterusnya. Enggak. Juga tidak terjadi atau penggenapan tidak hanya untuk orang pada masa perjanjian baru. Itu pada zaman Yesus 12 murid, kemudian bapak-bapak gereja. Bukan. Tapi penggenapan janji Allah itu juga diberikan sampai hari ini kepada setiap orang yang beriman pada Tuhan. Saudara, kalau engkau seorang yang percaya pada Tuhan, beriman pada Tuhan, maka penggenapannya menjadi milikmu saudara. Dari mana kita tahu? Dari Roma 8 ayat 17, saya baca buat kita. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jelas sekali saudara-saudara. Semua janji Allah itu diwariskan kepada setiap orang percaya di semua zaman. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Dan bagaimana sih kita kok bisa menjadi ahli waris dari janji Allah? Itu terjadi karena Yesus mati di kayu salib. Yesus sudah mati di kayu salib. Dengan matinya Yesus di kayu salib, memberikan hak kita atau hak kepada kita sebagai orang yang percaya untuk mendapatkan berhak atas janji Allah. Kematian Yesus di kayu salib memberikan status kepada kita yang percaya untuk menjadi ahli waris akan setiap janji Tuhan itu. Nah saudara-saudara, itu yang terjadi ketika Yesus mati, maka status kita menjadi ahli waris dan kita diberi hak akan setiap janji Tuhan. Wow, ini satu hal yang luar biasa bukan? Ya, kalau kita hidup dalam masa perjanjian lama, ada harga yang harus kita bayar. Ya, begitupun juga sebelum Yesus mati, banyak harga yang harus dibayar. Tapi suatu ketika Yesus mati di kayu salib bagi kita, wow, kita nggak bayar harga lagi. Harganya adalah kita mau setia dan taat saja sama Tuhan. Percaya atau tidak, itu saja. Tuhan sudah mengerjakannya. Memberikan kita status ahli waris dan memberi hak kepada kita untuk menerima penggenapan janji Tuhan itu. Jadi kita mestinya bersyukur dong. Ya, kenapa? Karena Yesus telah mati buat kita. Kita sudah jadi ahli waris dan kita dapat hak yang luar biasa. Karena yang terakhir saudara, yang ketiga. Ya, apa kata firman Tuhan tentang janji dan pemenuhannya? Yang ketiga adalah waktu penggenapan setiap janji Allah itu berdasarkan waktunya Tuhan sendiri. Ya, saya ulangi sekali. Waktu penggenapan janji Allah itu berdasarkan waktu Allah sendiri. Saudara, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka
tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, dari ayat ini kita memahami dua hal. Dari ayat Pengkhotbah 3 ayat 11 ini kita memahami dua kebenaran. Pertama, Tuhan punya waktunya sendiri. Ya, Tuhan punya waktunya sendiri. Dia bekerja sesuai dengan waktunya sendiri. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Yang kedua, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak di dalam waktunya Tuhan. Wow, ini hal-hal yang indah saudara ya. Nah, semua penggenapan janji Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena Tuhan bekerja berdasarkan waktunya sendiri, bukan berdasarkan waktu manusia. Ya, karena itu kita nggak pernah akan bisa tahu kapan Tuhan menggenapi setiap janjinya kepada kita. Karena semuanya berdasarkan kehendak Tuhan. Ya, apakah hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau masih lama lagi kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan tugas kita cukup percaya, beriman dan pegang teguh pada janji itu. Ya, bahwa dia akan menggenapinya. Dan ingat, prinsip ini selalu diucap oleh Alkitab. Ya, Tuhan akan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini inti daripada pengkhotbah. Jadi kalau Tuhan berjanji begitu banyak, pasti akan digenapi dan itu indah pada waktunya. Coba kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab ya. Ada 3 contoh yang saya mau sampaikan. Ya, kita masih ingat ada 3 janji Tuhan kepada Abraham. Pertama, janji akan penyertaan atau pimpinan Tuhan. Yang kedua, ya Tuhan berjanji kemanapun Abraham Tuhan akan bersama dengan dia. Yang kedua, janji akan keturunan. Ya. Dan yang ketiga, janji Allah akan tanah perjanjian. Nah, 3 janji ini itu pertama kali Tuhan kasih kepada Abraham waktu dia usia 75 tahun. Oke. Nah, mari kita lihat satu persatu. Pertama, janji akan penyertaan Tuhan. Saudara, suatu kali Abraham dan Sarah itu pergi ke Mesir. Nah, ia khawatir sekali waktu dia ke Mesir bersama istrinya Sarah. Kenapa? Karena kecantikan Sarah itu bisa jadi masalah. Nah, orang pada zaman dunia kuno, saudara-saudara, kalau ada seorang raja menginginkan istri seseorang, dia nggak segan-segan membunuh suaminya supaya dia bisa dapat istrinya. Ini bukan budaya ya, kebiasaan zaman dunia kuno. Ya, nah Abraham takut dibunuh, karena itu dia sepakat dengan Sarah untuk berbohong tentang siapa Sarah. Dia bilang bahwa Sarah itu adalah saudaranya, nah atau adiknya, ya. Dan dugaan Abraham itu betul. Ternyata Raja Firaun, Raja Mesir ini menyukai kecantikan Sarah. Nah saudara-saudara, waktu ditanya siapa Sarah, dia bilang dia adiknya. Wah kalau begitu nggak ada masalah dong bagi Raja Firaun. Karena itu Raja Firaun justru berbaik hati kepada Abraham. Ya, dia berikan emas, harta yang banyak, bahkan dia kasih budak-budak perempuan istana kasih ke dia. Yang nanti akhirnya menjadi Hagar. Ya kita tahu ya, Hagar itu ada kemungkinan adalah budak dari istana Firaun yang diberikan. Karena dia inginkan siapa? Adiknya Abraham, padahal itu istrinya. Nah, ketika Raja Firaun mau tidur dengan Sarah, saudara, Tuhan enggak setuju. Di sini Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan Abraham. Ketika raja ini mau berbuat dosa terhadap Sarah, Tuhan datang dalam mimpi memperingati Raja Firaun dan Raja Firaun ketakutan. Akhirnya besoknya Raja Firaun panggil Abraham, "Kenapa kau berbohong kepadaku? Aku hampir saja celaka karena engkau mengatakan Sarah ini adalah adikmu, padahal dia adalah istrimu." Wow, saudara, setelah itu mereka diizinkan pulang dan membawa banyak harta, saudara-saudara. Ya, nah di sini kita melihat Abraham pada waktu itu menyatakan kebiasaan manusia pada umumnya. Tuhan janji, aku akan menyertai engkau. Kalau Abraham itu percaya pada penyertaan Tuhan, kalaupun dia harus jujur tentang siapa Sarah, saya yakin Tuhan tetap bisa melindunginya. Kenapa Abraham mesti bohong?
Itu karena dia meragukan janji Tuhan kan. Tapi sekalipun dia bohong, Tuhan tetap setia sama janjinya. Ya, bukan Tuhan tidak mengizinkan, bukan Tuhan mengizinkan kebohongan, enggak. Tuhan janji pada setianya, pada janjinya. Tuhan setia pada janjinya, sorry. Ya. Hanya Abraham saja yang meragukan. Coba dari awal dia bilang, ini siapa? Ini istriku raja. Oh, saya menginginkan istrimu. Silakan, Tuhan pasti akan jaga. Kan mestinya begitu kan. Tapi Abraham mesti berbohong dulu. Kenapa? Karena dia meragukan apa yang Tuhan janjikan. Bahwa Tuhan akan menyertai dia. Tapi yang menarik adalah spontan Abraham mengalami janji Tuhan itu. Nah sekarang kita lihat janji yang kedua kepada Abraham. Janji Allah yang kedua kepada Abraham adalah keturunan. Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu kelak akan menjadi banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Wow, padahal pada waktu itu Abraham sudah tua, belum punya anak. Dan dia dia sedang bergumul untuk punya anak. Karena mereka mulai meragukan janji Tuhan ini, akhirnya Sarah suruh Abraham tidur sama budaknya, hambanya yang namanya Hagar. Lahirlah Ismail. Dia pikir inilah anak perjanjian itu. Tapi Tuhan bilang bukan, Ismail bukan anak perjanjian. Tapi anak perjanjian yang akan menjadi ahli warismu bukan ini. Tapi dia yang akan lahir dari rahim Sarah. Sampai ada istilah mereka tertawa karena mereka sudah kakek-kakek dan sudah nenek-nenek. Saudara, yang menarik adalah akhirnya mengandunglah Sarah. Dan itu terjadi berapa tahun? 25 tahun sejak Allah berjanji kepada Abraham. Allah berjanji pada usia 75. 25 tahun kemudian baru Ishak lahir. Coba. Itu waktu yang singkat bukan? Atau waktu yang sebentar tidak? Tidak. Kadang-kadang kita yang gak sabar. Kita pikir inilah janji Tuhan. Padahal Tuhan bilang mungkin 25 tahun lagi Tuhan baru genapi. Kita ingin instan. Tidak. Nah kenapa Tuhan mesti tunggu 25 tahun baru kasih Ishak? Ternyata Tuhan punya satu agenda. Agenda Tuhan adalah Tuhan sedang melatih Abraham untuk betul-betul percaya dan beriman pada Tuhan. Melalui janji itu. Karena ingat Bapak Ibu, nanti tuh Abraham akan disebut Bapak orang beriman. Tapi saat itu dia sering jatuh dalam imannya. Dia belum sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan sengaja ulur waktu yang begitu lama. Untuk tidak menggenapi janji awalnya. Supaya apa? Abraham terlatih untuk percaya. Dan akhirnya dia kasih Ishak. Nah di sini kita melihat satu makna. Bahwa Tuhan punya waktunya sendiri menggenapi janjinya. Ya. Tuhan tidak bekerja sesuai dengan waktu kita. Tapi dia bekerja berdasarkan waktu dia. Yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga kepada Abraham. Ini contoh yang terakhir. Yaitu janji akan tanah perjanjian. Saudara, janji akan tanah perjanjian ini pertama kali diberikan kepada Abraham waktu dia usia 75 tahun. Ya. Kemudian janji ini diucapkan dan diteruskan lagi kepada Ishak. Lalu diteruskan lagi kepada Yakub dan akhirnya kepada 12 suku Israel. Dan kita baru tahu cerita 12 anak Yakub yang akhirnya menjadi 12 suku. Jadi bangsa yang besar di Mesir. Musa baru membawa mereka keluar dari Mesir setelah 400 tahun diperbudak. Baru masuk ke tanah Kanaan. Saudara, kalau kita hitung dari sejak pertama kali janji itu keluar waktu zaman Abraham sampai pada Yakub itu kurang lebih 200 tahun. Lalu dari Yakub sampai perbudakan 400 tahun, maka total dari janji itu keluar sampai bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu ada 600 tahun. Saudara, ini lebih lama lagi dari 25 tahun, betul tidak? Lebih lama lagi. Abraham bakal tidak pernah melihat seperti apa keturunannya yang banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut itu. Nggak pernah lihat. Dia juga nggak pernah melihat bagaimana tanah ini akan menjadi milik keturunannya. Karena dia sudah lama mati. Begitu juga dengan Ishak, begitu juga dengan Yakub.
Baru zaman Musa mereka baru masuk ke tanah Kanaan. Dan janji 600 tahun yang lalu baru tergenapi. Saudara, ini memberitahu satu hal kepada kita. Bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya, bukan pada waktu kita. Dan waktu Tuhan bekerja itu waktu dalam kekekalan. Dan kita hidup bukan di dalam kekekalan, kita di luar kekekalan. Lalu kita menuntut Dia yang bekerja dalam kekekalan untuk memenuhi janjinya di dalam hidup kita yang tidak kekal ini. Gak mungkin. Tuhan ada agenda yang begitu kekal di dalam perencanaan Dia. Sehingga ini seringkali kita membuat kita seringkali meragukan Tuhan. Kita udah minta, udah bertahun-tahun, kayaknya Tuhan tidak dengar. Lalu kita bilang, Tuhan, kayaknya Tuhan tidak dengar. Kayaknya Tuhan lupa janjinya. Kayaknya Tuhan gak ingat pada janjinya lagi. Siapa bilang? Jangan-jangan janji yang Tuhan berikan kepadamu itu nanti akan Dia genapi waktu zaman anak cucu kita. Waktu itu kita sudah gak ada, kita udah mati. Tapi apakah Tuhan bohong? Enggak juga. Karena nanti waktu zaman anak cucu kita baru tergenapi. Perbedaan inilah yang seringkali membuat kita kecewa. Tidak sabar dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita memahami bagaimana Tuhan bekerja. Karena itu pengkhotbah bilang begini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena kita di luar waktu Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tetap percaya pada janji Allah. Dan penggenapannya itu pasti terjadi. Apakah saat ini spontan seperti yang dialami oleh Abraham. Atau 25 tahun lagi Tuhan baru genapi. Atau mungkin ratusan tahun lagi baru Tuhan genapi. Waktu sudah keturunan ke-7 baru Tuhan genapi. Ya, apapun cara Tuhan, Tuhan tetap setia pada janji dan penggenapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman Tuhan ini. Terus ingatkan kami akan janji Allah dan juga penggenapannya. Tuhan tidak mungkin lupa, tidak mungkin lalai, tidak mungkin tidak ingat pada setiap janjinya. Bab dasar janji Allah dan penggenapannya adalah kehendak Allah yang tidak mungkin berubah. Karena itu Tuhan, biarkan kami percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh akan setiap apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu. Berkati umat Tuhan dan kami semua di dalam nama Yesus yang punya firman. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab untuk itulah mari kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus dalam suratnya pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah saudara-saudara,
supaya kita yang sebentar lagi menerima perjamuan kudus ini tidak mengalami sesuatu yang bersalah di dalam perjamuan kudus. Karena itu mari kita menguji diri kita sebelumnya. Ada 3 pertanyaan yang harus kita renungkan sebelum kita menerima roti dan cawan Tuhan. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa? Menyesal karena telah berbuat dosa dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Kristus Yesus tidak bercelah dan dengan kebenarannya kita telah dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Saya undang kita untuk tundukkan kepala sejenak. Mari kita mengevaluasi hidup kita. Jangan sampai kita berdosa dan dipandang bersalah di mata Tuhan sebelum kita menerima roti dan cawan Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Allah, inilah kami. Kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak memperkenan hati Tuhan. Kata-kata kami seringkali melukai sesama kami. Pikiran perasaan kami seringkali menyentuh hal-hal yang tidak benar. Bahkan perbuatan kami, tindakan kami, keputusan-keputusan kami seringkali salah dan tidak memuliakan Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu, mohon kelayakan-Mu. Biarlah darah Kristus yang tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Tuhan sekali lagi mensucikan setiap hati dan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh diperkenan untuk semeja dengan Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami berterima kasih atas pengampunan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita siapkan hati kita dan juga cawan yang ada di hadapan kita dan roti. Namun sebelum kita makan dan minum, mari kita nyanyikan satu pujian dari KPPK 166, Salib Hina. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya,
salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa sekali lagi. Hati kami tak henti-hentinya mengucap syukur ya Tuhan. Hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Hati yang telah disucikan oleh darah Kristus. Hati yang sudah dibaharui oleh-Mu. Hari ini bersukacita atas segala apa yang Tuhan telah perbuat bagi kami. Engkau yang adalah Allah sendiri, rela turun dari tempat ketinggian-Mu, datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba, lalu mati di kayu salib demi menyelamatkan setiap umat percaya-Mu. Tuhan, terima kasih. Harusnya kamilah yang binasa, haruslah kamilah yang dihukum, tetapi Engkau telah mengambil tempat itu bagimu demi keselamatan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan dengan tatapan wajah yang penuh pengharapan. Semua itu dimulai dari salib Kristus. Tubuh-Mu yang telah dihancurkan, darah-Mu yang telah ditumpahkan. Semua itu memberikan pengharapan bagi kami bahwa kelak kami pun akan hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap jemaat-Mu yang telah ambil bagian dalam perjamuan ini. Mereka yang sedang dalam masalah dan pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan Engkau tahu. Di sana Tuhan boleh hadir menghibur mereka. Mereka yang sakit dan lemah, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Kristus,
Mereka boleh dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami semua boleh berjalan dalam tahun ini dengan penuh pengharapan, penuh kekuatan bersama dengan Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus dipersembahkan, dipersekutukan dengan tubuh Kristus dan darah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita bersyukur untuk berkat firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang baru saja kita terima. Tentunya menjadi berkat buat kita semua jemaat sekalian ikuti ibadah online saat ini. Saya mengajak setiap jemaat untuk boleh tetap bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang percaya pada janji Allah dan yang juga mengimani setiap pemenuhan dan penggenapannya. Dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput sale-salenya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan saat teduh dan sampai bertemu minggu yang akan datang.